Yang awal-awal itu kan galau. Betul. Dengan suara-suara yang sangat cute gitu kan. Tapi pas ngomong suaranya langsung medan banget gitu ya. Beda. Sintia ingat, Sintia sambil pegang foto mantan. Oh. Karena nggak dapat feelnya. Karena mau move on ya kan. Oke, terus. Mana handphone? Coba tengok foto pacar mantanmu itu. Kau nyanyi lah itu dek. Sambil nengok mantanmu itu ya. Akhirnya langsung montek. Langsung montek. Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Cigap. Hello. Halo Cynthia. Hai Welcome. Kak Indra. Senang sekali ada kamu di sini. Sama, senang juga. Indra Aziz Vokal Studio langsung wangi dengan kedatangan Cigap. Tapi by the way ya, congrats loh. Akhirnya aku bisa punya pilihan selain hari ini. Karena kamu punya satu single terbaru. Yes. Yang berjudul Panjang Umur. Panjang umur, kayak gini. Oh iya, gini. Bukan gini. Bukan. Oke guys. Kalian kalau belum dengerin sekarang juga. Dan mulai sekarang kalau kalian di restoran makan-makan ulang tahun sama teman kalian, pasang lagu ini. Gitu ya. Betul. Oke, Cynthia, welcome di sini. Terakhir kita ketemu udah lama banget dulu. Lama banget. Kapan? Berapa tahun lalu? Iya, sebuah brand ya. Iya betul. Kita nyanyi-nyanyi bareng di sosial media. Yep. Dan aku suka ngeriak kamu dulu zaman kamu bikin cover tahun Betul. 2017-an. Bahkan sebelum kamu sempat Indonesian Idol ya. Iya. Ingat gak kamu? Ikut. Ingat ya? Jadi dulu Cynthia, ya sebenarnya thanks to Kak Indra dan Vokal Plus sih. Karena memberi Cynthia apa ya, suatu space atau ya platform buat bisa dilihat sama para pendengar musik. Bahkan bukan hanya pendengar musik ya, tapi Vokal Plus itu salah satu yang semua orang pasti tahu lah. Wih, luar biasa. Cynthia senang banget karena emang awalnya kan emang musisi cover kan. Betul. Dan selalu diapresiasi sama Vokal Plus, di repost. Iyalah haruslah, karena Cynthia sejak itu ya, berarti kamu umur berapa gitu? Umur Tahun 2017, ya ketahuan ya umurnya. mungkin Tapi 18 atau 17 iya kan, tahun. kamu umur segituan, kamu main gitar, kamu bikin konten, cover-cover, keren sih. Makanya kamu harus menjadi orang yang menginspirasi banyak nih penonton. Karena kayak penonton kita tuh banyak anak muda, iya kan, yang pengen juga berkarya seperti kamu. Bahkan beberapa lagu kamu tuh, viral banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah ini Cynthia, yang aku pengen ajak teman-teman ngobrol sama kamu adalah, aku pengen mereka melihat perjalanan kamu nih, sampai akhirnya single terbaru Panjang Umur ini, pasti kan perjalanannya panjang ya. Sejak kamu umur 17, umur 18 kamu bermusik hingga akhirnya keluarlah single Panjang Umur yang terbaru ini. Kita harus menggali perjalanan kamu. Boleh. Boleh ya? Jadi kamu awalnya cover berarti ya? Berawal dari cover? Awalnya cover, tapi sebenarnya emang suka nyanyi. Oke. Kan, dari awal. Karena kalau mau ditarik backgroundnya Cynthia kan Batak. Jadi emang kalau Horas. dari dulu horas-horas lah nyanyi-nyanyi. Oke. Udah budaya nyanyi. Terus tapi mulai berani tuh di cover-cover memang setelah lulus SMA itu mungkin 17 tahun atau 18 tahun deh. Mulai berani tuh maksudnya apa? Mulai berani ngupload di sosial media. Instagram dulu tuh masih 15 detik Kak. Jadi kamu mengalami masa-masa Instagram 15 detik? Iya, 15 detik loh. OG guys, OG itu namanya ya. Logonya masih warna ungu ya. Logonya masih warna ungu. Coklat. Coklat. Iya bener coklat. Gile, keren. Nah terus apa yang terjadi waktu kamu bikin cover? Dan kenapa kamu nunggu lulus SMA dulu? Sebenarnya nggak nunggu, tapi karena gabut libur. Oh lagi libur. Iya, libur sekolah. Mulailah kan, Cynthia dulu kan baru belajar gitar juga. Jadi coba-coba covernya pakai gitar. Oke. Terus tapi yang diupload sebenarnya waktu itu Cynthia ingat lagunya Like I'm Gonna Lose You yang Meghan Trainor.
Oh iya? Iya, waktu itu pokoknya 2015. Emang gitu lagu udah selama itu ya? Kok aku inget kayak lagu baru kemarin sih? Enggak ya? Iya, Itu salah satu lagu pertama yang kamu cover tuh? Di Instagram. Wih. Tapi kayaknya itu 2015 deh. Itu 2016. Wow. Udah lama banget lagunya lama berarti banget ya. Kak. Oke. Udah setelah itu Cynthia mulai lebih sering lagi lah. 15 detik. 30 detik gak tahu sempat gak ya di Instagram itu. Kayaknya lama, habis itu mulai cover lagu-lagu Manji awalnya. Yang buat itu naik. Ini menarik nih. Lagunya Anji Manji. Berarti mungkin itu ya, apa sih dulu lagunya dia tuh salah satu yang Menunggu Kamu. Menunggu Kamu ya. Itu kamu cover tuh? Cover, terus dari situ Manji suka dan kita di situ langsung apa sih namanya? Yang ngobrol lah via DM pada saat itu. Oke, berarti sebelum kamu lanjutin nih. Berarti pada awalnya nih ya, saat kamu memulai bermusik, kamu sebetulnya sudah punya banyak fans dari cover-cover kamu gitu kan? Udah punya fanbase lah gitu. Iya, punya. Gitu kan? Gitu tuh, dari media sosial ya. Artinya kamu benar-benar usaha sendiri, kamu ngerekam sendiri, belajar gitar sendiri gitu kan? Iya. Tanpa ada yang syuting, kamu upload sendiri dan udah punya banyak follower gitu akhirnya. Hingga dinotis sama Anji gitu gak sih? Iya, betul. Nah, terus apa yang terjadi setelah kamu ngobrol sama Manji, apa yang terjadi? Setelah ngobrol sama Manji, kan kebetulan Cynthia domisilinya di Medan kan Kak? Nah, itu dia. Medan, jadi pas mau collab, ya dulu kan belum ngerti collab itu masih baru-baru banget dulu kan. Terus pas Manji tahu Cynthia di Medan, kayaknya kurang cocok lah, mungkin nanti kurang mobilitasnya sulit lah gitu ya. Pada saat itu Cynthia ingat Manji mau bikin project Bidadari Tak Bersayap. Apa itu? Itu lagu Manji, tapi dia pengen banyak yang cewek-cewek itu nyanyi. Ada yang nyanyi, ada yang main biola. Jadi bikin project waktu itu Manji. Terus ya udahlah karena Cynthia di Medan nggak jadi. Sedih lah kan. Udah sedih, rupanya Manji minggu depannya gitu ada manggung di Medan. Nah pada saat itu tapi ada momen juga Cynthia ikut ajang kan Indonesia Idol waktu itu. Betul. Terus tereliminasi. Abis itu Manji bikin video di Instagram waktu itu, nge-react Cynthia lah waktu itu. Jadi cukup kebantu juga ke notice sama orang-orang kalau Cynthia itu ikut ajang itu. Tapi nggak lama abis itu Manji ke Medan, Manji langsung bawa lagu Percaya Aku. Itulah single pertama Cynthia. Jadi langsung, Dek ini aku punya lagu, nanti di Medan kita ketemu, kita rekaman ya. Itu lagu fenomenal sekali itu ya. Nah saat single kamu pertama kali keluar nih, ya kan? Gimana tuh reaksi kamu? Artinya dari seorang penyanyi cover di Instagram gitu kan, sampai akhirnya kamu bertransisi menjadi seorang penyanyi yang punya single gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kamu waktu itu? Yang terjadi? Perasaannya dan lain sebagainya. Aku juga kebayang pasti kamu langsung punya banyak jadwal tuh waktu itu. Iya gak sih? Iya sih. Nah, itu kita harus diceritakan itu. Tapi mungkin perasaannya ya. Perasaan dulu. Punya single itu jantungan sih. Karena biasa kan pakai gitar di kamar. Gak ada yang, maksudnya ya gitar aja. Emang Cynthia itu akustik banget dulu. Betul. Orang taunya kan. Tiba-tiba yang Percaya Aku itu kayak full band. Kaget, takut orang-orang gak suka. Kan terlalu jauh. Awalnya kamu takut orang-orang gak suka? Betul. Oke, aku terus? agak nggak percaya diri lah pada saat itu kan. Ya udah, tapi puji Tuhan lagunya ternyata rame dan sempat trending kan. Rame sekali. Trending di YouTube. Lumayan lama 1 bulan waktu itu trendingnya. Iya. Jadi ya udah dari situ jadi udah nggak terlalu nggak pede-pede banget. Ya iyalah ya. Maksudnya soalnya gini loh, aku tuh mikir kalau zaman sekarang ya, kayaknya dunia media sosial sama dunia penyanyi yang punya lagu tuh ngeblur gitu loh batasnya. Nah tapi waktu kamu pertama kali rilis lagu pertama kamu sama Manji itu kan kerasa banget tuh kayak nyebrang gitu loh. Iya betul. Berarti pada saat itu kah
kayak pada saat detik itukah kamu bilang aku telah meninggalkan dunia cover atau gimana? Tidak. Tidak. Tidak, tapi Manji memang udah bilang dari awal, aku ingat Manji bilang, Manji kan Dek gitu. Dek, kan kamu udah punya original song, jadi kamu harus siap berkorban meninggalkan cover itu. Tapi kamu masih bisa tetap cover, tapi coba bikin konsepnya beda deh, gitu dari yang biasanya. Jadi nggak bisa langsung blok gitu. Iya. Jadi Manji tetap kayak boleh, tapi kita bikin konsep baru ya, karena sekarang kamu sudah punya lagu. Betul. Gitu. Jadi karena memang jujur untuk ngehilangin si musisi cover itu kan sangat sulit, karena udah melekat banget ya, udah bertahun-tahun kan waktu itu kan. Iya. Dan tapi Manji, Cynthia akuin adalah mentor yang sangat baik, dan dia juga ngajarin. Kan memang berbeda, ternyata kan kamu kan bukan di sosial media aja, kamu nanti di depan bakal ketemu banyak orang, bakal manggung. Jadi kamu harus bisa memilih apa yang harus kamu korbankan. Seperti itu. Tapi Cynthia benar-benar tadinya nggak tahu apa-apa, tapi puji Tuhan ya itu Manji menurut Cynthia mentor dan abang yang baik sih, selalu ngasih tahu. Gitu. Apa sih pelajaran yang istilahnya kamu bawa nih sampai sekarang, Cynthia Gabriela, dengan single terbaru ini, yang masih melekat sama kamu nih, pelajaran dari abang Manji? Ya sih, kan mungkin karena aku masih tinggal di Medan ya. Jadi kalau Manji itu dulu bilang bahwa anak daerah itu tetap bisa berkarya tanpa harus tinggal di Jakarta. Kalian yang nonton dari daerah kalian, camkan ini baik-baik ya. Gitu ya? Iya. Dan itu nyata ya? Ya, jadi itu jadi motivasi yang kuat sih buat Cynthia pada saat itu. Dia bilang, ya kamu bisa jadi inspirasi buat anak-anak daerah. Bahwa mereka bisa ya menyuarakan apapun yang mereka punya bakatnya, mereka tetap bisa tampilkan walaupun mereka belum tinggal di Jakarta, belum stay di Jakarta. Itu sih yang sampai sekarang juga Cynthia masih bolak-balik Medan, Kak. Masih bolak-balik Medan ya. Itulah guys ya. Jadi memang tidak harus Jakarta guys. Jadi bukan lagi merupakan keterbatasan buat kalian yang nggak tinggal di Jakarta mau berkarya. Bisa banget ya, apalagi di zaman sekarang ya nggak sih? Dan sosial media ya, the power of social media. Tapi pernah nggak kamu merasakan diskriminasi di dunia industri musik secara umum gitu? Karena kamu bukan anak Jakarta, pernah nggak? Awal-awal kayaknya iya. Oh, kamu merasakan gitu? Apa yang terjadi? Nggak tahu, mungkin logatnya ya, aku merasa beda. Mungkin, padahal mereka terikut gitu sama aku ya. Biasanya orang Medan kayaknya yang orang lain yang terpengaruh sama orang Medan kan. Cuma kayak ini aja udah ini aja udah masuk-masuk. Oke. Maksudnya mungkin awal-awal kayak gitu kan, nggak pede. Kayak apa aku harus jadi kayak orang ini ya gitu kan. Tapi ternyata ya itu jadi ciri khas Cynthia ternyata. Jadi ciri khas sih. Karena kan gini ya, kita tahunya tuh Cynthia Gabriela kalau kita dengar di lagu-lagu yang awal-awal, itu kan galau. Betul. Dengan suara-suara yang sangat cute gitu kan. Tapi pas ngomong suaranya langsung Medan banget gitu ya. Beda. Tapi itulah yang menjadi ciri khas dan menjadi karakternya Cigap. Sehingga maksudnya orang bisa langsung kayak relate dan langsung nempel gitu loh Cynthia Gabriela di kepala. Gak cuma di kepala, di hati mereka juga. Asik. Iya. Oke, jadi kamu merilis single pertama kamu tuh waktu itu dengan Manji. Dan kamu mulai tuh merasakan the real menjadi penyanyi beneran dalam tanda kutip, ya kan? Artinya kamu harus promo, kamu harus manggung di sini, harus wawancara di sini gitu. Kamu menjalaninya gimana waktu itu? Sempat ada kayak shock gitu atau biasa aja? Sebenarnya yang lucunya kan Kak, waktu itu pas aku rilis Percaya aku tuh lagi sidang, lagi skripsi, kamu tugas akhir sih. Bidang kuliahnya apa dulu? Elektroinformatika IT. Jadi kalau orang-orang dulu promo, orang promo ke radio, aku hiatus Kak. Pas rilis belum, Manji aku 1 bulan. Iya. Aku 1 bulan di Medan ya, aku ngurusin tugas akhirku. Berarti kamu memprioritaskan tugas akhir kamu waktu itu? Iya, karena gak bisa kan, nanti maksudnya jangan terganggu. Mending, karena papaku memang bilang selesain dulu. Baru boleh lah melalang buana sana. Yaudah, jadi pas rilis gak ada itu ke radio. Oh gitu. Gak ada, memang 1 bulan di Medan. Iya.
memang ya udahlah Dek kata Panji pun udah ya udahlah Dek nggak apa-apa katanya. Tapi terbukti guys ya, lagunya tetap ramai dengar orangnya. Jadi memang ya artinya aku mikirnya gini ya, maksudnya ini kan juga teman-teman yang nonton, kita lihat nih perjalanan awal dari Cigap ya. Ini mungkin jarang-jarang diceritain nih perjalanan awalnya nih ya. Tapi kalian jadi tahu, pertama, kalau kalian nggak di Jakarta bukan berarti kalian ada keterbatasan. Yang kedua, kalau kalian punya kesibukan lain nih, kayak waktu itu Cigap masih tugas akhir di kuliahnya. Dan aku bisa kebayangnya, gila men, kuliah bidang kamu tuh repot banget pasti kan? Iya, tugas akhirnya. Nah, coba kebayang gak deh, ngelas-ngelas. Ya, jadi tapi itu tetap bisa menjalankan, tetap bisa rilis, tetap bahkan lagunya tetap rame. Buat aku itu suatu kisah yang punya pelajaran yang penting banget nih buat kalian yang nonton. Oke, so dari situ akhirnya kamu ketagihan ngeluarin lagu dong. Ini nggak sih? Ada nih, kalau kita lihat nih ya di diskografi kamu nih, sejak dari Percaya Aku, ada Lelah Dilatih Rindu. Nah ini masih Manji nih? Masih Manji, itu waktu COVID. Oh ingat iya banget, bener 2020. 2020 itu lagi nggak promo COVID. Iya nggak promo ya, kerjanya jauh-jauh lagi dari rumah masing-masing gitu. Nah terus ada Aku Sayang Aku. Nah ini juga buat aku ini lagu yang menarik banget nih. Ini nulisnya siapa? Kak Raguel Lewi. Nah, ya. Oke, aku pengen dong ceritain dikit proses sama Kak Raguel Lewi, lagu Aku Sayang Aku. Iya. Kalau masih ingat. Kalau masih ingat. Ingat lah. Pas pasti. Aku Sayang Aku itu waktu pandemi juga kan, 2021. Ya. Awal kita masih PPKM ya. Iya. Nggak bisa terbang. Betul. Jadi prosesnya kita dari Zoom, terus pada saat itu juga memang kebetulan lagi putus ya dari mantan waktu itu. Ini arah podcast ini akan pelan-pelan berbelok ke arah ya terus. Jadi fun fact-nya kan satu lagu satu pacar gitu ya. Oh my god. Lagu satu pacar. Oke. Ini baru putus waktu itu kan. Wow. Jadi baik. Kak bikin lagu lah yang apalah ya self love lah, mencintai diri sendiri. Gak usah lah sindir-sindir. Kalau dulu sindir-sindir, ini udah lah gak usah ya. Ini self love. Self love aja. Makanya liriknya kan terima kasih masa lalu, kamu ajarku bahagia. Itu beneran terjadi nggak? Betul. Oh my god. Oke. Betul ya. Ya udah. Pokoknya sebenarnya waktunya lumayan lama juga karena terbatas sama itu kan yang PPKM, nggak bisa Sintia ke Jakarta. Pas akhirnya ada waktunya, ya udah rekaman pada saat itu. Tapi cara rekamannya Sintia ingat Sintia sambil pegang foto mantan. Oh. Karena nggak dapat feelnya, karena mau move on ya kan. Oke, terus. Mau move on, tapi kok nggak bisa. Terus waktu itu yang direct Kak Mita kan, Kak Mita Lestari. Dek, mana handphone? Coba tengok foto pacar mantanmu itu. Kau nyanyi lah itu Dek, sambil nengok mantanmu itu ya. Ya udah, pas itu ya udahlah Sintia buat lah kayak gitu kan Kak. Ya udah jadilah. Akhirnya langsung one take. Langsung one take ya. Itu adalah teknik terbaru dan termutakhir. Karena Sintia, aku seumur-umur berkarir menjadi vokal coach dan vokal director. Ini teknik terbaru yang pernah aku dengar dari kamu ya. Biasanya orang tuh kalau mau rekam memang kayak matiin dong lampunya misalnya kan. Atau aku mau makan ini dulu misalnya. Atau aku ini enggak. Lihat foto mantan guys. Oh my god. Oke. Terima kasih telah memberikan aku satu teknik yang sangat baru ya. Dan hasilnya one take ya. Berarti kalau kalian mendengarkan lagunya Cigap yang ini, kalian tahu ya cerita di balik itu ya. Yang Aku Sayang Aku, bahwa take-nya lagi lihat foto mantan. Oh my god. Tapi oke. Kayaknya aku mau notice satu pattern di sini, Cigap. Oke, apa tuh? Apakah sejak Aku Sayang Aku, kamu mengarah kepada self love, kepada semangat untuk penting gak sih? Karena kan aku terakhir ngasih testimonial kamu di video itu adalah ambisius. Yang mana tuh lagunya kayak dari galau-galau tiba-tiba ambisius, semangat gitu kan. Upbeat dan bertemakan positif gitu loh. Apakah ini salah satu Aku Sayang Aku tuh
semacam bibit-bibit kamu menuju ke arah sana. Bener ya? Kayaknya iya sih. Kayaknya iya ya. Tapi karena abis ini masih ada lagu galau sebenarnya. Iya, oke. Cuman dari lagu ini cukup punya ya pengaruh lah. Betul. Karena ternyata kalau dilihat-lihat mungkin dari orang yang dengerin Aku Sayang Aku, mereka suka, maksudnya kayak impactnya. Makasih ya Kak Cynthia, dari situ aku belajar. Oh ternyata aku seneng kalau laguku berimpact sama orang. Dari situ aku mulai kayaknya memang lebih ke sini pengennya sih yang ngasih semangat buat orang-orang gitu. Soalnya suara kamu itu ya, Sin. Suara kamu tuh apa ya? Masuknya dari telinga ke hati tuh mudah sekali gitu. Mas. Benar. Karena gini, kalau denger ya contohnya deh. Ini deh, salah satu lagu favorit aku dari kamu adalah Nikmati Perjalanannya gitu. Kayak ketika dengerin kamu dengan melodi yang bagus, dengan musik yang bagus, terus suaranya tuh suara kamu kayak disiram pakai air panas. Bukan, air dingin justru. Artinya kalau kamu lagi kesel, lagi bete, tuh kamu kayak langsung adem gitu loh. Kamu pernah nggak mengconsider suara kamu tuh punya fitur mengademkan hati, pernah nggak kepikiran gitu? Enggak sih. Kan justru aneh denger suara sendiri ya, biasanya penyanyi. Iya sih. Tapi kamu pernah nggak merasa aneh denger suara kamu sendiri, kayak pas rekaman, nggak suka gitu? Pernah. Oh ya? Sering sih. Sering? Makanya butuh di direct kan, supaya enggak. Ternyata bagus, di telinga kita beda sama telinga orang ternyata. Iya. Jadi kamu, kan lagu tadi tuh, Aku Sayang Aku kan kamu di direct sama Mita Lestari ya? Betul. Kamu pernah di direct sama siapa lagi yang kamu masih inget? Manji pernah pasti. Manji pernah ya? Ya nggak sih, waktu kamu diproduserin dia? Iya, betul. Dia yang nge-direct tuh. Siapa lagi? Ini mumpung kita lagi di channel vokal nih, nggak pernah ada podcast ngomongin ini. Eksklusif ya? Eksklusif ngomongin, karena kita vokalis. Ini vokalis only nih. Oke. Ya Manji, Kak Mita, terus 3 lagu belakangan ini Kak Bianca. Bianca Dimas. Iya. Kak Bianca Dimas sama terakhir Kak Kamga. Yang terakhir kali ini Panjang Umur. Panjang Umur Kamga? Kamga. Pantesan aneh. Aneh keren tapi ya. Aneh keren loh, bukan aneh jelek. Dia emang idenya gila kan. Dia kalau di studio gila kan Kamga ya. Dia tuh punya, nggak tau aku tiap kali kerja sama Kamga, dia otaknya agak beda sih. Iya. Pokoknya beda lah gitu, bisa beda dari Cynthia yang biasanya, tapi suka gitu, warnanya beda. Bener. Makanya aku kayak pas denger Panjang Umur, apa ya gitu. Ternyata emang menarik nih. Maksudku gini, karena gini, aku padahal vokal coach, aku padahal vokal director juga. Tapi pas aku rekaman satu lagu, aku pernah di-direct sama Irfnat. Nah, memang beda guys rasanya kalau kita ya. Ketika ada orang buat ngasih kita feedback gitu, ya nggak sih? Iya. Gini udah oke nggak? Udah oke. Coba improve-nya gini. Masa ada temen tektok kan tuh enak kalau rekaman ya. Iya. Itu yang kamu rasakan ya. Banyak stok. Nah iya bener. Banyak stoknya. Aduh aku ngebayangin sih proses rekaman kamu di studio. Si Panjang Umur nih pasti fun banget ya. Iya. Ngerjainnya. Iya. Kak Kamga juga directnya emang lucu sih. Lucu gimana? Lucu gitu, kayak dia juga ikut joget-joget. Oke. Seru sih sama Kak Kamga. Dan lagu ini coba, kan aku bilang tadi, kalian yang nonton nih guys, kalau kalian ulang tahun rame-rame, di mana? Please, yang dinyanyiin atau yang di play di restorannya lagu ini ya, Panjang Umur ya. Supaya ada alternatif guys, karena gini kan, dikit-dikit lagi makan, deng pasti ada orang. Tapi kali ini beda ya. Kali ini kita Panjang Umur. Yeah. Oke. Tapi pertanyaanku gini, kamu sebagai orang yang berpengalaman di dunia industri musik, ya kan sejak dulu, bahkan di media sosial juga, kamu sudah tahu lah dunia playing field-nya dunia musik nih. Waktu kamu merilis lagu ini, ada nggak kayak background-nya tuh adalah strategi untuk mengisi kekosongan lagu yang ulang tahun nih? Karena nggak ada lagi lagu ulang tahun.
Iya. Memang tadinya gitu sih. Oh. Memang pengennya supaya ini bisa jadi lagu selebrasi baru buat kita bener semua. Sekali guys. Apalagi emang Cynthia taruh liriknya kan memang yang sangat istilahnya yang nggak begitu sulit lah, yang Itu easy dia. lah. Benar. Supaya bisa dipakai sama semua, mama-mama FB. Nah. Mama FB Pro. FB Pro itu. Jangkauan luas. Iya, jangkauan luas ya. Kayak gitu. Tapi memang ini ya, maksudnya kalau aku denger tuh sangat apa ya, mudah diingat, mudah untuk kita ikut goyang, ikut menikmati semuanya gitu loh. Memang pas banget lah gitu. Gitu kan. Puji Tuhan. Mudah-mudahan. Kamu ulang tahunnya kapan sih emang? 19 Maret. Kau kapan? Aku ada satu hal yang aneh tentang ulang tahunku. Kenapa? Apa itu? Karena ada masanya aku punya 2 tanggal ulang tahun. Kok bisa? Ya, karena dulu aku nggak tahu ya, mungkin apa karena aku pernah nembak SIM. Jadi ulang tahunku tuh sempat berubah jadi tanggal September. Bulannya atau tahunnya? Nah, tahunnya sih waktu itu aku lupa, pokoknya akhirnya entah gimana ulang tahunku tuh September. Sejak aku nikah, karena mau ngerapiin semua dokumen, jadi Oktober. Ini tuh nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu. Ini cuma karena ada Cigap di sini aku membocorkan rahasia ini. Tapi yang pasti kalau aku nanti merayakan ulang tahunku lagi, lagu ini yang akan aku putar. Berarti September atau Oktober? Ya, kayaknya dua-duanya sih. September aku play, Oktober pun juga aku play. Ya kan? Mantap. Oke, kalau proses musiknya nih, ini berarti kan oke. Aduh, aku tuh pengen banget ngomongin sini, tapi aku masih pengen menelusuri ini, Cynthia. Gini deh, kita menelusuri dulu ya sebelum kita mendalami visi panjang umur ya. Oke, gini Sin. Kita tadi sampai ke aku sayang aku ya. Nah, di sini kamu banyak juga ngelewatin banyak lagu-lagu kamu hingga akhirnya ada transisi penting di Nikmati Perjalanannya. Ya. Pertama, kamu bekerja sama dengan seorang Petra Sihombing. Dan di sini pun ya di lagu Nikmati Perjalanannya juga kamu mulai menuangkan lebih banyak lagi agensi, artinya kamu menulis sendiri sih. Apa sih yang terjadi dalam hidupnya Cynthia hingga kamu gua mau ngeluarin isi hati gua sendiri. Apa yang terjadi ya? Iya. Berat kali, tapi ini perlu kita tahu nih biar orang tahu nih. Apa yang terjadi sebenarnya nggak diatur-atur banget sih, tapi mungkin setelah perjalanan musik yang panjang, akhirnya Cynthia menyadari bahwa ternyata sebenarnya ya musisi nggak afdol gitu kalau nggak nyoba untuk nulis sendiri kayaknya ya. Tapi dari dulu jujur Cynthia selalu ditanya, kamu kapan buat lagu sendiri? Tapi Cynthia memang nggak pernah percaya diri. Jujur ya, jadi tetap ada struggle-nya. Tetap ada sebagai musisi yang udah punya karya pun tetap ada struggle yang waktu itu. Tapi dengan perjalanan itu ternyata itulah ya, menunggu waktu berapa tahun juga untuk Cynthia akhirnya memberanikan diri untuk menulis lagu. Bayangin aja dari 2017, ke 2018 lah ke 2024. Mungkin berapa tahun itu ya? Ada 5 tahun, 6 tahun. Iya. Jadi terus dari situ memang kan ini lagu Nikmati Perjalanannya kan emang bukan lagu cinta-cintaan lagi. Yes. Karena sudah putus. Kan tadi kan satu lagu satu pacar. Nah jadi kebetulan di lagu yang ini emang sudah hiatus lah gitu ya. Lagi hiatus dulu, lagi gak mau pacaran. Terus ternyata dunia percintaan itu lagi diasingkan dulu, jadi lebih menikmati sama teman-teman dan pokoknya keluarga semuanya. Jadi di situ lebih banyak belajar kehidupan lah intinya. Dari situ barulah mulai ambil gitar, nulis. Kan Cynthia emang sebenarnya dari dulu suka nulis journaling. Oh iya. Ya, suka nulis. Jadi dari situ udahlah kita coba lah ini lagu ini. Jadilah Nikmati Perjalanannya. Tapi aku menduga ya, Sin ya. Kamu kan dari SMA main gitar.
pasti pernah dong coba-coba. Pernah sih. No, tapi itu ngerasa nggak pede, takut itu. Tapi main-main, macam kayak Oh, nggak ngerti rima-rima gitu. Main-main kita kan suka tiba-tiba keceplosan aja Iya. kan. Kayak gitu-gitu aja sih. I Kak, see. serius. Tapi buat aku ini keren sih. Maksudnya gini lah. Pertama ya, kamu penyanyi yang sudah punya hits gitu loh, yang luar biasa ya kan. Follower kamu udah banyak banget, fans kamu udah gede banget ya kan. Kalau penyanyi biasa, atau artinya kalau penyanyi yang ya biasa-biasa, dia mungkin ya udah gue gini aja lah. Tenang-tenang aja, toh ntar lagu datang sendiri apa segala. Tapi kamu enggak. Kamu ingin mencoba sesuatu yang baru dan menulis sendiri. Buat aku itu sesuatu yang keren tuh. Tapi the real motivation di balik itu apa sih, Sin? Maksudnya apa yang akhirnya kamu jadi berani yang mendorong kamu, oh deh gue berani gitu. Apakah berkat dorongan Petra juga atau emang kamu yang pas mau tidur kayak kepikiran gue gimana sih? Kayaknya waktu itu memang kepengen aja. Tiba-tiba pengen aja. Pengen bikin lagu karena mungkin teman-teman musisi lainnya juga bikin lagu pada saat itu. Iya, Jadi itu jujur aku karena teman-teman juga sih kayak ternyata kalau orang bikin lagu itu bisa jadi apa ya, ada karakternya gitu ya. Jadi kita bisa bercerita juga lebih enak karena kita yang menulis sendiri. Itu mungkin ya Kak. Jadi dan sebenarnya tambahannya ya Kak, kenapa aku bikin lagu gak cinta-cintaan, gak galau lah. Gak galau karena ya aku merasa memang lagu-lagu galauku itu kadang membuat orang sedih. Termasuk diriku sendiri. Kadang aku bisa sedih lah dengar laguku sendiri. Okay. Makanya udah ya kayaknya kita coba bikin lagu yang nyemangatin orang aja. Oh benar gitu. banget. Karena aku tahu kata-kata itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, apalagi lirik lagu. Itu sih. Yes. Dan rasanya ketika kamu tahu, aku yakin nih, saat kamu rilis lagu-lagu baru, kamu pasti banyak komen-komen yang bilang, Kak thank you banget ya. Kakak telah membuat lagu kakak itu telah menemani aku di masa-masa sulit. Itu pernah gak sih? Pernah kan? Dan itu pasti rasanya ya gak sih? Rasanya iya terharu lah. Terharu banget apalagi kalau kata-katanya telah menyelamatkan hidupku. Makin takut ada yang kayak gitu. Iya, maksudnya kayak ini benar gak sih? Tapi ya maksudnya jadi ada semangat kan, semangat lah Kak. Mau beneran real atau Madrid. Nah, real atau Madrid ya Allah, oke. Pokoknya kamu cadanya kayak om-om. Oke. Pokoknya benar atau enggak, tapi seneng lah minimal direspon, didengar lah lagu ciptaannya itu. Itu penting banget. Itu juga salah satu hal yang buat aku sering banget mengatakan ke orang-orang nih, ke platform aku bahwa coba deh nulis lagu, karena exactly seperti yang tadi Cynthia sampaikan gitu loh, kamu jadi kamu jadi lebih gampang juga nyanyiinnya karena kamu tahu itu lagu kamu ya kan, terus kamu juga lebih punya karakter karena kamu nulis lagu, dan dari rasa takut nggak pede, dan kamu memberanikan diri. Dan satu hal lagi yang tadi poin penting yang juga tadi kamu sempat sebut, ketika kamu dikelilingi sama musisi-musisi ya, kamu punya circle yang isinya tuh musik gitu loh, penyanyi, penulis lagu, kamu tuh jadi lebih berani untuk eksplorasi gitu loh ke dalam dunia musiknya nggak sih? Kalau kita nyanyi, kita bermusik, tapi kita nggak dikelilingi oleh orang-orang musik, tentu hal ini kemungkinan lebih kecil untuk terjadi gitu. Tapi karena Cynthia di circle musik ya, itu yang pasti terjadi nih. Ngomong circle musik nih, Petra. Kita tahu Petra adalah salah satu produser paling goks asli. Ya. Apalagi di era sekarang ini, banyak banget lagu-lagu keren yang juga diproduksi sama Petra nih. Ceritain dikit dong proses kerjasama sama Petra sampai si lagu Panjang Umur. Iya, itu pertama kali sama Kak Petra yang nikmati perjalanannya. Itu di Bali. Seru banget sih. Mungkin karena nulis di Bali juga, jadi vibes-nya beda ya. Iya, bener, kerasa. Jadi kayak pertama kali ketemu, sebenarnya awalnya agak takut lah. Sebenarnya kan agak susah ya kadang-kadang ketemu orang baru biasa lah. Tapi ternyata mungkin karena sama-sama orang Batak. Iya. Si Hombing ya. Si Hombing. Jadi kita orang Batak pas ketemu
ya nggak begitu lama lah cairnya. Iya. Ya, kayak gitu. Habis dari situ Cynthia kan tadinya takut ya. Pokoknya kita sediakan 3 hari lah untuk menulis. Rupanya lupa. Sebelum Cynthia rencana sama Kak Petra ini, Kak Petra ini suruh Cynthia di chat waktu itu, kamu bikin 10 lagu ya dalam 5 hari. Hah? Iya. Petra sempat challenge kamu gitu? Iya, karena kan aku sebelum kita nulis bareng, dia nanya dulu, kamu udah pernah nulis nggak gini? Enggak, aku bilang kan. Terus dia bilang, ya aku kan nggak ngerti. Maksudnya dia lebih pengen kita sama-sama gitu. Maksudnya nggak, Kak Petra nggak mau Kak Petra sendiri aja, baru kasih ke Cynthia dulu. Jadi kayak, oke, PR kamu bikin 10 lagu ya dalam itulah 5 hari. Iya 5 hari, 7 hari. Apa yang terjadi tuh waktu itu? 10 hari dalam 7 hari seminggu gitu? Iya, apalagi Cynthia waktu itu ada perform juga, jadi ada kegiatan lah intinya. Betul. Kan, jadi nggak sempat gitu kan. Iya. Tapi ya udah Cynthia kebut lah 1 hari itu buat 10. Entah apalah itu jadinya. Nggak tahu lah apa jadinya. Iya. Tapi kamu kerjain, aku takut. Ya, namanya kesan pertama. Ya udahlah, namanya udahlah pede aja lah, aku buat lah. Terus salah satunya nikmati perjalanannya. Tapi memang masih kayak verse sama kayak chorusnya masih belum begitu dapat lah waktu itu. Tapi dari semua yang didengar, panjang umur juga. Dari 10 itu si panjang umur ini ada sebenarnya. Ada salah satu 10 lagu itu. Jadi yang dipilih Kak Petra yang nikmati perjalanannya. Ini kayaknya bisa deh kita rombak lagi. Mulailah ternyata mungkin sekitar 2 jam lah lagu ini selesai nulisnya. Gokil. Tunggu yang ini. Nikmati 2 jam. Iya, sekitar 2 jam. Wow. Dan itu menyentuh aku banget. Aku benar-benar kena banget sih sama lagu itu. Nah kalau panjang umur, prosesnya gimana? Kalau panjang umur, ya itu karena dia udah pernah yang kita dapat. Udah pernah sebelumnya. Iya. Jadi kan tadi spend 3 hari. Karena udah selesai lagu pertama, cobalah bikin satu lagi. Diambil yang panjang umur. Itu udah lama sebenarnya lagunya. Habis itu ya udah, tapi nggak diambil kan, belum diambil yang panjang umur nih, maju perjalanannya. Lanjut ke ambisius. Pokoknya disimpan lagu panjang umur ini kayak belum ketemu momennya. Jadi ya ambisius karena waktu itu lagi momennya udah mau akhir tahun, jadi tutup buku. Kita bikin lagu ambisius deh. Iya. Tapi itu tahun berikutnya sih sama Kak Petra. Tapi masuk lagu panjang umur disimpan. Habis itu ya udah di tahun ini kemarin Oktober kan tanggal 2. Oh iya, aku masih punya lagu ya. Sombong kali ya. Sombong kali, padahal gak pake. Padahal gak bisa buat lagu. Oh iya, masih ada lagunya. Antara masih ada atau kayak takut mau buat lagi kan. Karena waktu itu masih ada moodnya mungkin waktu itu kan bikin lagu itu kan. Masih ada. Ya udahlah, kita coba dengar lagi ya. Ternyata lagunya kan lucu. Terus emang masih karakternya Cynthia banget kan di lagu ini. Banget. Masih cocok lah gitu. Ya udah, akhirnya Cynthia minta untuk label Cynthia untuk kita seriusin lagi lagu panjang umur ini. Iya, dan sangat patut untuk diseriusin karena lagunya enak sekali guys ya. Panjang umurnya. Nah, tadi aku mau nanya tentang kan beberapa waktu dulu Petra juga sempat kesini kan, aku wawancara juga. Petra sempat ngomong sih, dia lebih nyaman kalau ada penyanyi yang datang ke dia tuh udah ada sesuatunya. Nggak dari nol gitu. Dan itu yang terjadi sama kamu juga ya. Dia minta kamu bikin 10 lagu dalam waktu yang singkat. Dan itu mungkin merupakan shock terapi juga buat kamu. Kayak, hah? Tiba-tiba sudah bikin 10 lagu gimana gitu kan. Tapi ya mungkin gara-gara itu juga kamu jadi meningkatkan rasa pede kamu. Ya jadi lebih berani lah. Iya, jadi lebih berani. Oke, sekarang kita masuk ke dunia vokal ya sini. Oke. Secara vokal nih, apa sih perubahan kamu atau yang kamu rasakan ya, evolusinya nih dari lagu pertama sampai lagu panjang umur? Ini kan juga beberapa lagu terakhir kamu nulis sendiri juga. Secara vokal apa sih ininya evolusi yang kamu rasakan atau perbedaan Cynthia dulu sama Cynthia sekarang? Kalau yang Cynthia notice ya, tapi sebenarnya emang
nggak begitu banyak sih yang Cynthia tahu. Tapi yang kayaknya notice itu, mungkin kalau dulu Cynthia nyanyi lebih ke ada apa ya bahasa musiknya, lebih delay. Oke. Lebih banyak Laid back. Laid back-nya. Kalau sekarang, kalau dulu kan itu kekuatan Cynthia, rasa itu kekuatan Cynthia dulu kalau nyanyi. Iya. Itu. Tapi lama-lama Cynthia sendiri bosan dengar suara Cynthia kayak gitu. Ternyata makin kesini kan lagunya juga lebih upbeat, harus disesuaikan. Walaupun itu termasuk karakter Cynthia, tapi Cynthia juga tetap harus explore kan. Salah satunya yaitu ambisius panjang umur. Tapi pas nikmati perjalanannya juga kayak ternyata bukan Cynthia-nya aja yang beranjak dewasa, tapi musik Cynthia juga ikut beranjak dewasa. Keren sekali, betul. Ternyata kalau dulu ya udah yang penting happy, dapat moodnya aja lah. Belum kita sampai ke liriknya itu sebenarnya kena nggak sih ke pendengar kita. Jadi dulu kayak mau dapat happy-nya aja, ambience-nya aja. Tapi makin kesini ternyata yang musik Cynthia juga ikut bertambah umurnya. Iya, benar. Pendengarnya juga ya semua udah punya apa sendiri ya, punya cara sendirilah memahami lagu. Dan yang Cynthia lakukan sebagai penyanyi adalah bagaimana supaya lagunya itu bisa sampai kan ke para pendengar. Benar. Tuh. Dan itu yang kamu lakukan ya. Aku senang kata-kata kamu mengeksplor ya. Kamu tidak nyaman gitu aja gitu. Bahkan kayak gue nyanyi, aku bosan lah denger nyanyiku sendiri. Akhirnya kamu eksplor. Itu yang menurut aku musik kita lakukan guys sebagai seorang penyanyi guys. Dan proses itu berlangsung terus sebagai seorang penyanyi ya sampai kapanpun ya nggak sih? Iya. Itu dia, itu keren sekali. Tapi itu normal nggak? Sangat, justru bukan normal, itu bagus sekali justru. Itu keren. Itu kayak buat aku itu membuktikan bahwa ya emang Cigap adalah seorang musisi sejati gitu loh. Bukan sekedar muka, ngerti gak sih? Karena ada beberapa penyanyi itu yang muka doang, ngerti gak? Artinya itu kayak, ya udah, kamu jadi aset label, dibikinin lagu, udah terus dia nggak pernah mikirin kayak gini nih. Kayak aku pengen coba style nyanyi yang baru, aku pengen coba nulis laguku yang baru gitu. Jadi dia akhirnya cuma jadi muka doang. Nah, aku tidak rekomen. Kenapa? Karena kalau orang kayak gitu, dia gampang banget di stop karirnya. Kelar nggak ada yang ngurusin udah kelar. Nah kalau kita kan kamu cari terus, kamu nulis lagu sendiri. Jadi Cynthia adalah salah satu penyanyi yang unstoppable. Asik. Amin. Ya, panjang umur ini. Masih tentang vokal Sin. Kamu pernah nggak mengalami kesulitan di dunia nyanyi gitu? Atau suara kamu habis atau ada hal teknis yang kamu struggling gitu? Sebenarnya yang struggling mungkin pernafasan lah ya. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Kadang-kadang suka kalau lagi rekaman pasti gak bisa satu line itu. Satu line. Itu sih problemnya. Tapi memang jujur karena jarang vocalizing. itu diakui sih. Ternyata emang berpengaruh itu ya. Tapi apa yang kamu lakukan untuk overcome itu? Untuk mengatasi kalau kamu lagi rekaman itu, aduh satu kalimat aku nafasnya kesulitan nih, apa yang kamu lakukan untuk solusinya gitu? Ya pasti pas rekaman ya vocalizing gitu. Oh pas rekaman kamu vocalizing dulu? Tapi tapi bukan dari diri sendiri, disuruh biasanya. Iya. Paling yang aku lakukan selama ini mungkin kalau untuk pernafasan olahraga mungkin ya Kak. Tapi kalau yang hari-hari memang ini lagi belajar lah. Aku ingat ini aku potong sedikit dulu dikasih. Iya. Kak Indra CD yang vokal. Oh iya bener. Itu aku putar di rumahku sambil ngepel. Dulu ngepel sambil vocalizing. Anak baik. Keren ya bener-bener. Kamu tuh salah satu yang bantuin aku promoin CD itu loh. Makasih banyak loh Sin. Aku waktu itu inget banget sama beberapa teman-teman ada Feby Putri juga. Kamu ikut bantuin CD aku kayak gitu. Jadi kamu merasakan ya bahwa vocalizing tuh berguna juga ya maksudnya ya. Iya. Kalau untuk live, pernah nggak kamu sebelum live suaranya habis gitu? Sering. Kenapa tuh? Apa yang terjadi? Apa kamu tidurnya begadang? Apa kamu habis minum es atau apa yang terjadi? Biasanya mungkin karena terlalu semangat sama teman-teman, ketawa kenceng-kenceng. Besoknya hilang suaranya, lupa mau manggung. Iya. Kalau makanan sih memang aku suka es krim sih. Tapi es krim nggak begitu mengganggu kok. Aman, es krim aman ya. Oke. Gorengan iyalah kayaknya gorengan. Tapi
Kadang-kadang yang lebih pengen. sering itu Kak, kalau misalnya lagi seru-seruan, Iya, ngobrol benar. sama teman. Mungkin suaraku memang tipenya juga yang tipis, jadi agak lebih gampang Lebih mungkin gampang ya. ini serak-serak gitu ya. Iya. Kalau lagu-lagu kamu yang paling susah apa? Lagu-laguku yang paling susah. Yang kamu tiap kali manggung tuh, aduh lagu ini lagi. Ada gak? Ada lagu galau. Udah lama sih tapi hanya dalam mimpi. Mungkin yang kolaborasi ada Malik, Terdiam. Oh iya, itu kamu lumayan struggling nyanyiin itu. Apanya yang bikin kamu struggling? Apa ya, karena temponya dan meliuk-liuknya itu. Oke. Nah, Zen, ini ada pertanyaan besar banget, tentu banyak fans juga yang ingin menanyakan ya. Kita lihat di diskografi Cigap. Single. Kapan albumnya? Kapan ya? Aku pun berharapnya mudah-mudahan bisa tahun depan lah ya. Ini udah bulan berapa ini? Tapi pengen gak sih? Pengen ya? Apalagi setelah belajar nulis. Iya, bener dong. Sebagai orang yang suka nulis jurnal, akhirnya juga udah ngeluarin beberapa lagu sendiri, pasti dong punya keinginan untuk bikin satu yang merupakan kesinambungan gitu ya. Iya, satu tema. Kayak apa sih kalau Cynthia Gabriel bikin album? Lebih kayak Panjang Umur sama Ambisius kah? Atau lebih kayak yang lain? Kalau Cynthia sih pernah berandai-andai, pokoknya mungkin punya album ini memang lagunya tentang kayak dari aku untuk aku, lebih self love lagi sih. Dari aku untuk aku. Jadi Cynthia pengen nulis lagu-lagu yang memang Cynthia memang merasakan itu. Jadi menulis itu nggak asal tulis saja, tapi emang ini terjadi gitu loh. Dan ternyata kan sebenarnya masalah hidup itu sebenarnya itu aja dan cuman berkembang lah gitu ya. Tapi kalaupun nanti punya album pengennya itu punya lagu yang bisa memeluk para pendengar Cynthia yang mungkin gak punya teman curhat. Jadi mungkin gak ada secara fisik, mungkin gak bisa nonton Cynthia secara live, tapi bisa dengerin lagu dan bisa memeluk para pendengar Cynthia sih Kak. Kita nantikan banget ya bersama ya. Kira-kira di albumnya Cigap bakal ada collab gak sih? Karena kan kamu udah pernah collab sama Panas Dalam Bang, pernah juga collab sama Girls. Oh, iya. Kalau album Cigap, kira-kira bakal collab gak? Kamu ada gak sih keinginan collab di album gitu? Kalau di album belum tahu Kak, tapi pengen collab lagi. Kira-kira pengen sama siapa sih contohnya? Misalkan ada lagu duet gitu. Pernah gak sih kepikiran? Siapa ya? Kamu sama Aziz Hadra sempat ada project bareng gak sih? Enggak. Oh, cuma ngonten doang? Iya, tapi kita sama-sama Medan soalnya. Sama Medan? Adikku itu. Oh iya, siap. Iya, jadi dan kita dalam satu label yang sama sekarang. Record? Bukan? Iya. Record enggak? Iya. Kan kamu pernah Warner, pernah Sony. Iya. Sekarang Record. Jadi sering sama Adul, sama Siska juga. Siska Saras. Kemarin udah main kesini ya? Udah. Kita ngomongin ketoprak. Iya, sama. Jadi, tapi kalau kayak kolaborasi, soalnya dari dulu Cynthia sukanya kan sama Kak Reza, sama Kak Tulus. Aduh, kebayang banget, keren banget sih pasti kalau Cigap collab sama mereka sih. Mereka yang gini-gini. Iya. Itu pastinya ya, ini fans-fansnya Cigap ya, kalian bisa menantikan, aku pun menantikan ya. Tolong Cigap keluarkan albumnya, kita semua menunggu banget. Wah. Selain album, siap. Oke, kita udah ngobrol banyak nih tentang perjalanan kamu, tentang lagu Panjang Umur dan proses penulisannya. What's next for Cigap? Kita kan menuju penutupan tahun nih, dan menuju tahun yang baru lagi. Selain album nih, what's next on your mind sih buat Cigap? Pacar baru mungkin? Amin. Harapannya gitu ya Kak? Iya. Kedepannya buat sebenarnya lebih ke Cynthia, ketakutan Cynthia itu dalam bermusik adalah Cynthia takut Cynthia nggak tulus lagi dalam membuat karya. Jadi harapannya supaya Cynthia semakin semangat lagi
punya motivasi yang benar juga dalam bermusik, dan pastinya supaya lagu-lagu Cynthia bisa didengar sama orang lagi lebih banyak lagi. Amin. Bermanfaat. Amin. Amin, bermanfaat. Keren sekali ya. Oke Sin, aku biasanya minta tamu-tamuku untuk kasih kata-kata semangat nih buat teman-teman yang lagi nonton nih. Kan kamu udah melewati banyak hal dari sosial media sampai diproduserin sampai menulis lagu sendiri nih. Tolong kasih semangat buat teman-teman yang nonton. Oke, mungkin semangatnya, sambil dengar lagu Cynthia ada judulnya Cerita Besar. Cerita besar guys. Cerita Besar itu lagunya buat orang-orang yang overthinking. Jadi pasti kita semua pasti pernah overthinking soal masa depan, termasuk mungkin dalam bermusik, dalam berkarir, apapun itu. Jangan lupa kalau Tuhan itu udah siapin cerita besarnya kita. Untuk waktunya ya tungguin aja, karena waktu Tuhan bukan waktu kita bukan waktu Tuhan. Jadi semangat. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 1 detik ke depan, tapi just do your best dan biarkan aja Tuhan yang bekerja buat semuanya. Semangat! Amin, keren banget Cynthia. Thank you banget ya udah mampir ke sini. Aku doain sukses semua buat semua proyek-proyek kamu. Ditunggu banget album dan juga collab-collabnya yang pastinya, dan semoga main tenisnya makin jago. Terima kasih Kak Indra, ini salah satu orang yang berperan juga dalam perjalanan musik Cynthia. Sebuah kebanggaan bagiku. Jadi Cynthia lumayan, sebenarnya nggak piyi banget, tapi ya kita ketemunya cukup lucu lah ya. Dari real dunia nyata, terus dunia maya, terus akhirnya ketemu sekarang. Yes. Seneng sekali sih. Dan ini bukan terakhir dong. Kalau kamu ntar one day keluar apa lagi, promo lagi kesini ya. Yes. Kita Boleh, ngobrol kan? lagi, Boleh? kita update. Oh, bukan boleh, harus. Oke. Supaya kita bisa mengupdate nih what's going on in Cigab's music. Asik. Oke Cip, Cynthia, kita biasanya menutup podcastnya dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.